Ya, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di saat ini kita akan melanjutkan studi ilmu sorof. Pertama dengan bantuan Bagan yang sudah saudara kenal selama ini ya, berkali-kali saya upload di YouTube. Bagian sorof yang merupakan pertama itu fungsi dari bagian sorof itu adalah sebagai big feature ya, big feature dari ilmu sorof. Jadi kalau kita bertanya apa ilmu sorof, maka pada bagian itu bisa kita lihat ilmu sorof itu adalah kumpulan pola kata. Ini kata juga perlu istilah kata itu perlu diberi tanda kutip ya. Istilah kata ini perlu diberi tanda kutip karena sebetulnya ini terjemahan dari kalimat ya. Ini terjemahan dari kalimatun itu sebetulnya ini kalau selama ini para guru bahasa Arab menerjemahkan kalimatun menjadi kata, sebetulnya itu salah karena kalimatun itu sebetulnya kalimat seperti kita misalnya menerjemahkan fa'ala ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya buat juga videonya di YouTube yang judulnya itu asas makna bahasa Arab. Asas makna bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah satu bahasa yang asas makna itu kalimat. Satu bahasa yang asas maknanya itu kalimat ya. Kalimat bukan kata. Nanti ini bisa dilihat nanti video saya terdahulu ya. Contoh, kata fa'ala. Kata fa'ala. Coba terjemahkan kata fa'ala ini apa? Coba, udah terjemahkan kata fa'ala ini apa? Fa'ala itu Secara lengkap apa fa'ala itu artinya? Dia seorang laki-laki telah mengerjakan apa? Sesuatu gitu. Telah mengerjakan sesuatu. Nah, terjemahan dari kata fa'ala itu kalimat atau kata? Kalimat. Iya. Makanya pada dasarnya dalam bahasa Arab itu tidak ada kata. Makanya saya tanda kutip tidak ada kata, yang ada tuh kalimat. Oh iya. Kalimat. Satu rangkaian itu tuh udah jadi kalimat ya? Satu kata ini saja. Iya, satu kata ini sudah kalimat. Itu sudah jadi kalimat. Kalimat. Oh iya. Maksudnya mungkin kata di situ kata yang untuk itunya. Lu apa? Nah, jadi masalahnya gimana? Kalau misalnya orang paling asli bahasa Arab kalimat itu diartikan kata, ini maksudnya apa? Secara teknis dia seperti kata gitu. Tapi secara makna dia adalah kalimat. Oh iya. Gitu ya? Jadi apa? Masalahnya apa? Oke lah secara teknis ini nih, kalimat ini kata. Tapi secara makna dia adalah kalimat. Nah, dengan keadaan kenyataan seperti ini kita tidak bisa mengatakan bahwa kata itu memang kata gitu. Jadi karena dasarnya dia kalimat. Kata yang lain lagi deh. Misalnya ini di film aja, mudarinya kan sama aja. Dia fa'ala, dia seorang laki telah mengerjakan sesuatu. Ya fa'alu, dia seorang laki telah mengerjakan apa sedang atau akan atau terus-menerus mengerjakan sesuatu. Nah, jadi tetap aja kalimat. Pindah lagi ke kata lain, bahasa mengutus kita. Dia seorang laki telah mengutus. Gitu ya? Jadi tidak bisa diterjemahkan menjadi satu kata. Jadi kalimatun tidak bisa diterjemahkan menjadi satu kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apa. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan kita bahwa asas makna dalam bahasa Arab itu bukan kata. Jadi kalau misalnya kita ya kembali ya, kalau ini saya sekedar mengulang ya. Kalau ingin lebih rinci, silakan dibuka video saya yang membahas asas makna bahasa Arab. Di bahasa Arab itu secara kalau kita lihat dari hierarki bahasa, dari misalnya wacana, nah, wacana, paragraf, kalimat, kata. Jadi wacana, paragraf, kalimat, kata. Nah, kalau bahasa Arab tidak ada kata. Langsung mulai dari sini. Mulainya itu dari kalimat. Tadi ya, yang asas makna itu kalimat. Mulainya dari kalimat.
Tidak boleh dari kata. Kenapa? Karena fa'ala ini bukan kata ya. Fa'ala ini adalah kalimat. Secara apa tadi? Secara makna. Jadi secara makna fa'ala ini kalimat, bukan kata. Tapi secara teknis dalam arti bahwa dia memang dibentuk, ditulis seperti sebuah kata gitu kan. Berwujud sebuah kata. Memang kata. Dan perlu diperhatikan dalam bahasa Arab, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab adalah jumlah. Jumlatun ya. Jumlatun. Apa sih jumlah? Jumlatun itu kalimat ya dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia ya jumlah kalimat. Jumlah itu kalimat. Istilah bahasa Arabnya jumlah itu kalimat. Nah ini barangkali saya berpikir memang harus ada koreksi dalam paradigma ya, paradigma memaknai bahasa Arab. Terutama itu tadi bahwa asas maknanya itu bukan kata, tapi kalimat. Secara teknis memang ada kata gitu ya. Dengan kata lain misalnya kalau kata dalam grammar yang ada diperkenalkan pada kita, misalnya ketika mereka mulai nahu, ilmu tata kalimat ya, mereka selalu mulai kan dengan bahwa kata bahasa Arab itu terbagi tiga. Ismun, ism tadi ya, ismun, fi'lun, harfun. Iya. Nah sebetulnya ismun itu mewakili jumlah ismiyah, kalimat kata benda. Fi'lun mewakili jumlah kata kerja. Contohnya fa'ala. Nah harfun, kecuali harfun itu memang kata, partikel kan, bukan kata kan, dalam bahasa Indonesia itu bukan partikel. Seperti apa, di, ke, gitu kan maksudnya. Ya harfun. Nah ini kalimatun jumlah. Bahasa Indonesianya kalimat. Ini yang diajarkan kepada kita selama ini ya. Bahasanya kalimat, bahasa Arabnya jumlah. Tapi kalau kita melihat pada hierarki kata, hierarki bahasa, dari sebuah wacana itu dibagi menjadi paragraf ya. Bagian berikutnya lebih kecil lagi kalimat, bagian berikutnya lebih kecil lagi adalah kata. Bahkan ada yang dibahas sama yang lebih kecil lagi suku kata gitu ya. Sampai pada huruf kan. Jadi bahasa Arab itu dimulai dari kalimat, bukan dimulai dari kata. Itu yang dimaksud dengan tadi saya katakan asas makna bahasa Arab kalimat, atau istilah bahasa Inggrisnya itu sentence basic meaning. Sentence basic meaning. Jadi bahasa Arab itu sentence basic meaning. Nah, ini yang saya pikir perlu dicamkan gitu. Yang kita terlena memahami secara lama gitu. Termasuk kan saya bilang belajar sorof juga. Kalau saya ngajar sorof nggak perlu menghafal, nggak perlu berpikir, nggak perlu menulis. Ini latihan dulu deh, latihan mengucap gitu kan. Itu jadi lebih mudah dibanding kita belajar teoritis. Nah, mari kita lanjutkan bahwa saya mengajak Anda belajar ilmu sorof itu pertama dengan menggunakan bagan sorof seperti yang sudah saya perkenalkan. Yang kedua menggunakan sebuah buku yang naskahnya bisa Anda download di internet. Aslinya itu merupakan naskah berisi teks huruf Arab dengan terjemahan bahasa Inggris. Tetapi sekarang terjemahan bahasa Indonesianya sudah ada, bisa dicari di internet. Nah, yang perlu diperhatikan di sini berkaitan kita dengan mempelajari sorof, kita mulai belajar buku ini dari halaman 15 ya, dari halaman 15. Di situ mulai ada uraian kata kerja. Ini kata kerja yang terdapat di dalam Al-Quran. Kata kerja yang terdapat di dalam Al-Quran dimulai dengan pola fa'ala yaf'alu. Dimulai dengan pola fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Ini fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya. Kata kerja lampau, kata kerja sedang, akan, dan terus menerus kan. Kalau ini past tense, present tense, future tense. Jadi ganda ya perannya. Kalau dalam bahasa Inggris ganda, tapi kalau dalam bahasa Indonesia bukan hanya
sedang akan, tapi juga terus menerus. Apa kok dalam bahasa Inggris sentence apa? Pola apa? Ya, continuous bisa continuous sentence ya apa? Continuous apa? Tense ya, continuous tense. Terus menerus. Terus itu yang pertama. Nah, kita dapati dalam buku ini kata yang menggunakan pola fa'ala yaf'alu itu terlihat ada kata ada berapa nih ya? Ini fataha, ba'asa, ja'ala, jama'a, dhahaba, rafa'a, sahara, sholaha, da'ana, nafa'a. Kemudian bawahnya itu pasifnya ya, fu'ila. Nah, pada halaman 16 polanya sudah berubah. Polanya bukan lagi fa'ala yaf'alu. Nah, ya. Coba kamu udah perhatikan. Jadi polanya pada halaman tadi halaman 15 ya ini ya. Halaman 15 polanya fa'ala yaf'alu. Pada halaman 16 polanya sudah berarti menjadi fa'ala yaf'ulu. Jadi mudhari'nya sudah yaf'ulu ya. Benar kan? Iya, iya. Yaf'ulu. Bisa ulangi dalam buku ini, dalam naskah yang pendek ini, ringkas ini. Pola yang pertama adalah fa'ala yaf'alu. Contoh katanya ada 10 tadi. Kemudian pola yang kedua adalah fa'ala yaf'ulu. Contoh katanya kita lihat. Contoh katanya nasara yansuru, balagha yablughu, taraka yatruku, asyara yahsuru, hakama yahkumu, kharaja yakhruju, khalada yakhludu, khalaqa yakhluqu, dakhala yadkhulu, ya. Ya. Kemudian yang terakhir dzakara yadhkuru ya, dzakara yadhkuru. Dzakara yadhkuru. Nah, kemudian halaman 17 masih ada contoh sajada yasjudu, sya'ara yas'uru, syakara yaskuru, sadaka yasduku, abada ya'budu, fasaka yafsuku, qatala yaqtulu, qa'ada yaqudu, kataba yaktubu, kafara yakfuru, makara yamkuru. Nah, halaman 18 sudah pindah lagi polanya. Jadi saya ulangi, pola yang pertama fa'ala yaf'alu, kedua fa'ala yaf'ulu, ketiga fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Jadi perubahan pada, perhatikan ya, perubahan pada fi'il mudhari'nya ya. Artinya masih tafala, masih tafala. Sekarang yang ketiga fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ini perubahannya pada perubahan dunia pada huruf tengah ya. A, U, I. A, U, I. Ini nggak usah terlalu diperhatikan lah ya. Karena nanti yang itu dilatih, cuma nanti akan nempel sendiri di kepala kita. Nah, contoh untuk fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, amala yahmilu, sabara yasbiru, zalama yadrimu, arfa ya'rifu, aqala yaqilu, kafara yakfiru, kadara yakdiru, kadzaba yakdzibu, kasaba yaksibu. Kemudian yang terakhir malaka yamliku. Nah, oke ya. Jadi berapa pola itu yang kita pelajari? 3. Nah, sudah perhatikan kalau kita mengacu lagi kepada bagan, semua ini bisa dikembangkan menjadi seperti yang beri bagan itu menjadi 104. Jadi yang perlu diperhatikan lagi, coba kita balik ke halaman awal, halaman 15. Perubahannya di mana? Fa'ala yaf'alu, kata perintahnya berubah juga ya. If'al. If'al. Hingga fataha yaftahu, yaftahu iftah. Kemudian pada fa'ala yaf'ulu, kata perintahnya uf'ul ya. Terus yang pada yang ketiga tadi daraba yadribu, idrib. Idrib berarti if'il ya. Nah, if'il. Nah, tapi uraian berikutnya secara lengkap dari 1 menjadi 104 itu sama. Ya. Jadi pangkal
Ini kita lihat bagannya, pangkal dari kajian sorab itu pada pola fa'ala. Itu merupakan kata inti. Nanti fa'ala ini variasinya di mudhari'nya. Jadi apakah yaf'alu atau yaf'ulu atau yaf'il. Ya. Jadi nah yang perlu diperhatikan di dalam buku ini, urutan yang terdapat di dalam buku ini adalah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kenapa misalnya fa'ala yaf'alu di urutan pertama? Karena di Quran seperti itu didapati gitu ya. Itu juga kenapa yaf'ulu di fa'ala yaf'ulu urutan kedua? Karena di Quran seperti itu. Dari segi apanya? Kalau tidak salah dari segi jumlah kata yang dapat yang digunakan misalnya. Jadi saudara perhatikan, saya jadi saya ulang ya. Jadi kenapa dipilih Fatah Hayat Tahu misalnya kan? Karena begitu kita buka Quran yang kita temukan itu ya. Jadi kalau kita menggunakan buku ini, sebenarnya memang buku ini adalah bantuan praktis untuk belajar Quran, berlatih gitu kan. Nah, tapi saya ingatkan, kalau Anda hanya mempelajari buku ini tanpa mengikuti latihan soraf seperti yang saya berikan contohnya selama ini, buku ini manfaatnya kecil sekali, kecil sekali. Jadi buku ini hanya bermanfaat misalnya kalau dihafal. Kalau tidak dihafal, tidak ada manfaat. Hanya tahu sebida selalu misalnya, nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda melatih dengan mengurai kata dari satu menjadi berapa? Menjadi 1/4. Nah itu otomatis itu setiap kata akan melekat dalam ingatan. Nah coba sekarang kalau misalnya Mahmuda sudah mendapat latihan sebelum ini ya. Nah pada hari ini kita coba lagi untuk menguji penguasaan menguji penguasaan teknis ya. Penguasaan teknis bagaimana mengurai satu kata menjadi 1/4. Misalnya kita buka halaman 16. Sekarang kita akan mengurai nasara yang suruh fa'ala yaf'ulu. Jadi dengan melihat pola, coba tolong dipegang polanya, bagannya. Nah sekarang dengan melihat bagan, mari saya ajak Mahmuda untuk berimajinasi ya, mengembangkan nasara yang suruh menjadi 104 kata. Coba diuraikan ke samping dulu. Untuk memahami kata ya, untuk memahami arti kata. Nasara itu artinya menolong. Coba terjemahkan nasara itu apa? Dia seorang laki-laki telah menolong. Yang suruh? Dia seorang laki-laki sedang atau akan atau terus menolong. Ya, nasron tolong. Pertolongan. Pertolongan. Terus simfailnya nasirun. Apa? Berarti nasirun apa? Yang menolong. Nasirun orang yang menolong. Seorang laki-laki. Terus kata berikutnya? Kata berikutnya mansurun. Mansurun artinya apa? Mansurun artinya apa? Orang yang ditolong. Terus kata berikutnya apa? Kata perintah ya? Unsur. Unsur artinya apa? Unsur. Tolonglah. Terus? La tansur apa? Jangan tolong. Jahat amat jangan tolong. La tansur. Kata berikutnya apa? Mansurun apa mansurin? Mansurun ya. Mansurun berarti apa? Mansurun apa? Alat. Apa yang pertama itu? Waktu ya. Waktu. Isim zaman ya. Mansur waktu menolong. Terus yang kedua sama dengan ini, tapi dia berkaitan dengan tempat menolong. Terus yang berikutnya adalah dengan alat menolong. Alat menolong min sorun ya. Terus berikutnya kata kerja pasif
Nusira. Nusiro Berarti apa? yunsoro. Nusira itu terjemahan dulu. yang ditolong, yang Telah ditolong. telah ditolong. ditolong. Yunsoru sedang atau akan atau terus-menerus ditolong. Nah, ya, jelas ya. Jadi itu cara mengetahui pertama-tama satu kata diurai dari kanan ke kiri menjadi 12 ya. Jadi 12 ya. 12. Nah, dengan demikian kita mengurai dari satu kata menjadi 12 itu artinya kita mengetahui maknanya 12 makna. 12 variasi makna. Nah, sekarang kita akan mencoba mengurai secara keseluruhan. Tidak perlu kita menerjemahkan gitu. Kalau misalnya kita ke bawah, mengurai ke bawah. Nasara ada dia seorang laki-laki telah menolong. Kemudian Nasara mereka berdua, ya laki-laki ya, telah menolong. Terus Nasaru berarti mereka lebih dari 2 orang telah menolong. Telah menolong. Dan begitu seterusnya dikembangkan sesuai dengan kata ganti nama ya, dengan domir. Nah, ini coba sekarang kita urai ya ke bawah ya. Mulai dari Nasara ke bawah dan seterusnya, udah semua, coba. Nasoro, Ya. Nasoru, Nasorot, Nasorota, Nasorna. Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Ya. Nasorti, Nasortuma, Ya. Nasortuna, Ya. Nasortu, Nasorna, Ya. Yansuru, Ya. Yansuroni, Yansuruna, Ya. Terus? Tansuru, Ya. Tansurani, Ya. Tansurna, Ya. Tansuru, ini tadi Yansurna, Yansurna, Tansuru, Tansurani, Tansuruna, Ya. Tansorina, Ya. Tansorani, Ya. Tansurna, Ya. Ansuru, Ya. Ansuru, Ansuru. Ya. Yang sebentar. jadinya Dari sekalian Anda lihat di layar bahwa yang dipegang oleh artis saya Mahmuda ini adalah bagan sorop yang sudah Anda kenal barangkali di beberapa video YouTube ya. Nah, ini bagan sorop yang akan dipadu dengan buku yang Anda sudah saya sebutkan tadi. Nah, saat ini kita akan lihat bagaimana dengan memegang pola bagan yang ada dengan memegang bagan sorop yang ada di tangan Mahmuda, dia akan mengurai kata Nasara menjadi 104 kata. Tadi saya sudah ngetes sedikit Mahmuda untuk mengurai kata Nasara, tapi belum selesai. Nah, supaya Anda tidak bosan, maka sekarang akan saya tes Mahmuda untuk mengurai kata kataba ya, kataba yaktubu. Ingat pola kita adalah fa'ala yaf'ulu ya. Coba sekarang saya urai, saya minta Mahmuda untuk mengurai pertama dari kanan ke kiri dulu kata kataba ya. Kataba itu katakanlah kataba itu menulis atau menetapkan. Sebetulnya arti kata yang asli itu kataba itu bukan menulis ya, menetapkan, memastikan, mewajibkan, membuat peraturan dan sebagainya, kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab modern kataba itu menulis. Sekarang kita mau menggunakan pengertian kataba yang kita dapat dalam Al-Quran, menetapkan. Jadi coba Mahmuda menerjemahkan mulai dari kataba diurai ke samping ya, sampai 12 variasi ya. Kataba itu menetapkan. Coba ya, silakan dibaca dan diterjemahkan. Kataba, dia seorang laki-laki telah menetapkan. Ya, yaktubu, dia seorang laki-laki sedang akan atau terus-menerus menetapkan. Ya, terus Katban ya. Katban menetapkan. Ketetapan. Ya, ketetapan. Nah, bisa juga penetapan. Katibun.
Orang yang menetapkan. ya. Maktubun. Ya, maktubun itu sudah menjadi bahasa Indonesia, maktub. Yang ditetapkan. Ya. Terus? Iktab. Nah, kata ya, jadi fa'ala yaf'ulu kata perintahnya uf'ul ya. Ya. Jadi uktub. Uktub. Berarti tetapkanlah. ya. La taktub. Jangan ditetapkan. Jangan menetapkan. Ya, jangan tetapkan ya. Maktubun. Ya. Waktu. Maktabun ya. Isim zaman ya. Zaman dan makan itu maktabun. Maf'alun. Enggak berubah ya? Enggak. Ya. Tetap maf'alun. Ya, maktabun. Ya. Waktu menetapkan. Ya. Maktabun tempat menetapkan. Ya. Miktabun. Ya. Alat menetapkan. Ya. Kutiba. Ya. Yang ditetapkan. Ya. Telah ditetapkan. Ya. Telah ditetapkan. Yuktabu. Apa? Yang apa? Di apa? Akan, sedang, atau terus menerus ditetapkan. Ya, kita berhenti sebentar. Ingat kata kutiba. Kutiba itu populer di Indonesia ya. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Apa? Ingat kata kutiba. Ayat apa itu? Ada yang ingat? Kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau gitu apa? Kata kutiba itu artinya apa? Telah ditetapkan. Ya, kutiba alaikumusiyam. Siam itu ada suatu kewajiban misalnya kan yang telah ditetapkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana Mahmudah akan mengurai kata bayaktubu secara lengkap, mulai dari pojok kanan atas ke bawah dan seterusnya sampai selesai ya. Ya, silakan. Kataba. Ya. Kataba, katabu. Ya. Katabat. Katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Ya. Masdarnya. Takban. Ya, kalau kita pakai pola fa'lan menjadi katban. Ya. Katban, katbaini, katbanin. Katbatin. Ya. Katbatan. Ya. Katbataini. Ya. Katbatin. Ya. Yang ininya sama. Apa sifat ya sekarang ya? Katibun. Ya, katibun. Katibani, katibuna. Katibatun, katibatani, katibatun. Maktubun, maktubulani. Ulang. Maktubun, maktubani, maktubuna. Soalnya di sini nggak ada tanda baca ya? Iya. Ya, polanya maf'uluna. Ini tadi diulangin. Iya ya. Maktubun. Ya. Maktubani, maktubuna. Lanjut. Maktubatun,
Maktubatani. Maktubatun. Ya. Uktub ya. Ya, uktub. Uktuba. Ya. Uktuba, uktubu, Ya. uktubi, uktuba, Uktuba. uktubna. Nah, ya. La tuktub. La taktub. La taktub. Ya. La taktuba. La taktubu. Yang benar koreksinya. Jangan ragu-ragu, kamu koreksinya. La tuktub. La taktub. La taktub. La Taktuba. taktuba. La taktubu. La taktubi. La taktuba. La taktubna. Ya, iya. Maktabun, maktabun, maktabani, makatibun, makatibu, Ya. maktabatun, maktabatani, makatibu. Ya. Miktabun. Ya. Maktabun. Ya. Maktabun lagi. Masih maktabun, ya, masih maktabun. Maktabun, maktabani, makatibu, Ya. maktabatun, Maktabatani. maktabatun, maktabatani, makatibu. Ya. Miktabun, miktabani, makatibu, Ya. miktabatun, miktabatani, makatibu. Kutiba, 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 kutibu, kutibat, kutibata, kutibna, kutipta, kutiptuma, kutiptum, kutipti, kutiptuma, kutiptunna, kutiptuk, kutipna. Yak tabu ya. Yuk. Yuk tabu. Ini nggak berubah. Enggak, tanda baca tidak berubah ya. Oh, iya. Nggak berubah di situ, nggak berubah ya. Yuk tabu, yuk tabani, yuk tabuna, yuk tuk tabu, tuk tabani, yuk tabna, tuk tabu, tuk tabani, tuk tabuna, tuk tabina, tuk tabani, tuk tabna, aktabu, nakabu, uktabu, naktabu, nuktabu. Ya. Ya, saudara, video ini bukan tontonan biasa ya. Ini adalah bimbingan untuk latihan. Jadi kalau Anda ingin lebih asik, lebih tertarik menonton video ini, maka Anda harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Mahmuda. Apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda memiliki bagan sorobnya. Kedua, Anda memiliki bukunya. Dan berikutnya, bagan sorob dipegang. Kemudian Anda berlatih seperti yang dilakukan oleh Mahmuda. Jadi Anda bisa sambil bagan sorab, melihat bukunya dan berlatih bareng dengan Mahmuda supaya bisa mengikuti secara lancar ya. Nah, oke, sekarang saya akan coba sekali lagi Mahmuda untuk mengurai kata berikutnya di halaman 16 pada buku ini ya. Halaman 16. Di kata berikutnya setelah kataba ya. Tadi kataba ya? Kataba. Tadi kataba ya? Bukan halaman 16. Halaman berapa? Kataba halaman 17. 17 ya? Halaman 17. Oh iya, halaman 17. Ini Anda lihat ada angka 56. Berarti kata kataba ini ditemukan dalam Al-Qur'an sebanyak 56 kali. Nah, sekarang kita akan mengurai, saya akan suruh Mahmuda untuk mengurai kata yang populer, kata kafaro ya. Kafaro yakfuru.
Kafaro yakfuru. Nah, jadi uraian yang pertama itu dilakukan dari apa? Baris atas saja, dari kanan ke kiri ya, menjadi 14 variasi. Kafaro itu artinya bisa mengingkari ya, mengingkari atau bisa juga mengkafiri ya. Bahasa Indonesia udah campur bahasa Arab, mengkafiri. Mengkafiri. Atau mengingkari bisa ya, mengingkari boleh deh. Mengingkari. Supaya Indonesia ya, jangan campur. Coba diurai dari kafaro, mengingkari. Kafaro yakfuru. Ya. Kafaro, dia seorang laki-laki telah mengingkari. Yakfuru, dia seorang laki-laki sedang akan atau terus-menerus mengingkari. Ya. Kafron, pengingkaran. Iya, pengingkaran. Kafirun. Iya, orang yang mengingkari. Iya. Makfurun. Iya. Yang diingkari. Iya. Ikfar. Ukfur. Iya. Ukfur. Ingkarilah. Iya. La takfur, jangan mengingkari. Makfarun, waktu mengingkari. Makfarun, tempat mengingkari. Mikfarun, alat mengingkari. Kufiro, yang diingkari. Yang telah diingkari. Yukfaru, akan, sedang atau terus menerus diingkari. Diingkari. Iya. Nah, sekarang kita urai secara lengkap ke bawah dan terus ke samping. Ke bawah. Ya, sekarang ke bawah terus merembet ke samping dari fi'il madi dulu ya. Ya, saya sebutkan fi'il madinya ya. Fi'il madi diurai. Kafaro, kafaru, kafarot, kafarota, kafarna, kafarta, kafartuma, kafartum, kafarti, kafartuma, kafartunna, kafartu, kafarna. Yakfuru, yakfurani, yakfuruna, takfuru, takfurani, yakfurna. Takfuru, takfurani, takfuruna. Takfurina, takfurani, takfurna. Akfuru, nakfuru. Kafron. Ya, sebentar. Jadi masdarnya ini bisa kalau kita menggunakan pola fa'lan otomatis menjadi kafron ya. Tapi juga ada yang menggunakan pola fu'lan jadi kufron ya. Yang ada di Quran itu kufron ya. Ya, masdar itu memang banyak bentuknya ya. Jadi tapi untuk sementara kita menggunakan pola fa'lan maka otomatis menjadi kafron ya. Oke, lanjut. Kafron. Kafroini, kafronin, kafrotin, kafrotan, kafrotaini, kafrotin. Iya, lanjut. Ketemu. Kafirun. Ya. Kafirun, kafirani, kafiruna, kafiratun. Kafirotani, kafirotun. Makrufun. Makfurun. Makfurun. Makfuroni. Makfuruna. Makfuratun. Makfurotani, makfurotun. Ya, lanjut terus. Ukfur, ukfur, ukfuro, ukfuru, ukfuri, ukfuro, ukfurna. La takfur, la takfuro, la takfuru, la takfuru.
furi, latak, furo, latak, furna, makfur, Makfarun. Mak- makfarun, makfarona, Nih. Makfaroni. makfarun, Makfarun. makfaroni, makafiru, Ya. makfarotun, Nafarot. Makfarotani. Maffaratan, maf'alatani polanya kan? Makfarotani. Makfarotani, makafiru, Ya. makfarun, Ya. makfarun, makfarani, makafiru, makfaratun, makfarotani, makafiru, mikfarun, mikfarani, makafiru, mikfarotun, mikfarotani, makafiru, kafiru ya, Kufiro. kufiro, 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 kufiru, kufirot, kufirota, kufirna, kufirta, kufirtuma, kufirtum, kufirti, kufirtuma, kufirtunna, kufirtu, kufirna, yukfaru, Ya. yukfaroni, yukfaruna, tukfaru, tukfarani, yukfarna, Ya. tukfaru, tukfarani, tukfaruna, tukfarina, tukfaroni, tukfarna, ukfaru, nukfaru. Oke, jadi ini merupakan latihan terakhir pada hari ini. Nah, sekarang saya ingin tanya, apa yang dirasakan oleh Mahmudah setelah mengikuti latihan hari ini? Apa yang didapat? Manfaatnya apa? Makin lancar karena makin sering, maksudnya makin terbiasa. Nah, Makin itu terbiasa. lancar. Susah nggak kalau gitu? Enggak ya. Jadi mengurai kata itu sebenarnya kerja ilmu saraf itu adalah mengurai kata ya. Dengan catatan kata tadi saya kasih tanda kutip ya, karena kata itu sebenarnya kalimat itu ya, dalam bahasa Indonesia ya. Jadi secara teknis memang itu bentuknya kata, tapi secara makna adalah kalimat. Ingat bahwa bahasa Arab itu sentence passive ya. Jadi asas maknanya itu kalimat, bukan kata. Nih, kembali belajar ilmu saraf tidak usah belajar teori macam-macam, menghafal juga tidak perlu, menulis juga tidak perlu. Langkah pertama itu adalah berlatih. Berlatih dan secara sepintas kilas kita memahami variasi 12 kata dengan maknanya ya. Otomatis kalau itu sudah kita ulang-ulang, kita mengetahui 12 variasi kata dengan maknanya, ya otomatis yang lain ikut terpahami gitu kan, ikut terpahami. Jadi ke bawah ikut terpahami. Ya, saya kira demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.